Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ma'rufatuna pipanai wa pipanapanai wa pipanai wajah doanta. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, marilah kita kaji diri kita sendiri. Karena ngaji diri itu lebih baik daripada ngaji yang lain-lain. Karena diri manusia itu di dalam ilmu tasawuf dikatakan alam sogirin. Alam sogirin itu adalah gambar daripada alam kabirin, seperti fotokopinya. Jadi kalau kita ingin mengenal alam semesta ini, bumi dan langit, maka pelajarilah dirinya sendiri. Karena dikatakan alam itu terbagi dua bahagian yang kita kenal, yaitu langit dengan bumi, atas dengan bawah. Jadi manusia pun begitu juga, dikatakan oleh Allah itu alam sogirin, dibagi dua, ada bagian atas dan bagian bawah. Jadi bagian atas dikatakan kepala, kalau di bagian bawah namanya badan. Kalau di bagian bawah. Kalau alam semesta, alam kabirin ini, yang atas namanya langit, yang bawah namanya bumi. Nah, hampir mirip-mirip. Jadi keduanya ini Allah ciptakan menurut Al-Quran, surat Yunus ayat 3 diterangkan, Allah mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dalam 6 masa. 6 masa, bukan 7, 6 masa. Allah bersemayam di arasnya untuk ngatur segala urusannya. Tiada seorang jua yang dapat memberi pertolongan melainkan sesudah izinnya. Itulah Allah Tuhanmu yang mendidik kamu, wajib kamu itu menyembahnya. Apakah kamu nggak dapat peringatan? Surat Yunus ayat 3. Kita ambil dari sini, maka timbullah suatu kata-kata dari sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali, sebagai nenek moyangnya thariqat, sebagai asal usulnya ilmu tasawuf yang diambil dari Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Ali mengatakan dalam suatu bahasanya, pipanai wa pipanapanai wa pipanai wajah tu anta. Di dalam panahku adalah kepanahanku. Di dalam kepanahanku seolah-olah diriku adalah engkau. Maka menghebohkan para sahabat yang lain. Saya mengatakan Ali itu seolah-olah dirinya itu Allah. Begitu, menghebohkan dan sahabat yang lain. Maka dari itulah dikaji manusia itu alam sogirin. Ya. Kalau pendapat daripada Syekh Abdul Hamid Jamak yang sering kakek dengar dulu waktu tahun 70-an, bahasa dia begini, setelah kamu berpanapila, jadilah apa yang kamu mau. Ilmumu tiada kebodohan, laku tingkahmu tiada dosa. Yang nggak tahu menjadi tahu, yang nggak ada menjadi ada, yang nggak bisa menjadi bisa. Itu fatwa daripada Syekh Abdul Hamid Jamak tahun 70-an.
Arti panah bila ini kalau bahasa yang lain, panah itu mentiadakan. Mentiadakan alam semesta. Tapi kalau dikatakan panah bila ini menyatu pada Tuhan, kalau bahasa banyak itu. Mentiadakan alam semesta, menyatu pada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Maka ada timbullah amalan-amalan suluk, amalan-amalan tawajuh, amalan halwat, itu untuk mengubah diri kita itu dekat kepada Tuhannya. Disuruh panah, disuruh menyatu, disuruh ngelebur diri. Kalau daripada bahasa daripada Syekh Mulisin, dia mengatakan orang panah pilah itu ya, Allah, rasa Allah yang dirasa, sifat Allah yang dipersifat, dan wujud Allah yang diperwujud. Ini lebih kasar lagi bahasanya. Rasa Allah yang diperasa, sifat Allah yang dipersifat, wujud Allah yang diperwujud. Bahasa banyak orang nolak karena wujud Allah yang berwujud. Seolah-olah manusia itu wujudnya tapi nggak begitu pengertiannya. Jadi apa sih manfaatnya panah pilah itu? Ya. Jadi kata Quran tadi itu Allah mencipta langit dan bumi dalam enam masa. Manusia itu antara kepala dengan badan itu ada 6 makom. 6 makom dikatakan indera yang ke-6 kalau bahasa Mbah Dukun. Indera yang ke-6. Ada 6 indera 6 makom. Yang di kepala itu 4, yang di dada itu 2. Di dada ini kelompok bumi, yang di bumi ada 2, yang di langit ada 4. Coba kalau kamu itu makan kepala ayam, kamu tengok itu otaknya itu terbagi beberapa tempat itu. 4 tempat. Yang di depannya itu 2 besar, yang di belakangnya itu 2 kecil-kecil gitu. 4 tempat. Itulah langit tadi itu. Jadi kalau kamu itu memahami dirimu sendiri pada alam semesta, kamu satukan dirimu dengan Tuhan namanya panah, maka kamu akan mendapat sesuatu yang di luar akal manusia. Di luar akal manusia, dapat sesuatu. Ya. Yang di bumi, yang di dada ini ada 2 makomnya, yaitu kolbi dengan roh. Tapi yang di atas kepala, yang di kepala, di otak manusia itu ada 4, yaitu nur, sir, fuad, dan luh. Itu adanya di otak manusia. Jadi ketika kamu satukan basirun matamu dengan 4 makom tadi, kamu satukan, kamu panahkan matamu dengan mata Allah, basir dengan basirun, maka kamu akan bisa melihat jarak jauh sana. Kamu akan diberi oleh Allah itu mata basirun, matanya Allah, bisa melihat. Walaupun kamu di sini duduk, tapi kamu bisa melihat tingkah laku anakmu yang di sana, ataupun orang lain yang di sana yang kamu kenal. Bisa melihat. Itulah kehebatannya. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita itu malas beribadah, malas beramal. Diadakan oleh wali-wali Allah untuk menyatukan antara diri dengan alam semesta, langsung dengan alam kabirin, seperti halwat, malas. Seperti tawajuh, malas. Seperti suluk, malas. Seperti jikiran, malas. Jadi macam mana kita bisa dapat? Andai kata kamu satukan sama dengan samiun, kamu panahkan menyatu dengan samiun, maka kamu akan bisa mendengar jarak jauh sana. Jadi nggak perlu lagi pakai HP. Jadi di mana orang sana itu yang kamu cintai itu bermacam-macam ketahuan. Walaupun kamu duduk di rumah. Kenapa kita nggak bisa? Tadi kurang ibadah kita. Karena semua yang 4 dalam otak manusia tadi itu ada hikmahnya. Sementara kita itu manusia yang disuruh memakai ilmu hikmah. Bukan ahli kita, tapi ahli hikmah. Jadi ada tingkatan-tingkatan seperti nur, seperti sir, seperti fuad. Jadi kalau nur itu dimasukkan ke mata kita dan menggunakan nurullah, lalu mata kita menjadi mata basirun,
nggak basar lagi, apa yang nggak terlihat oleh manusia yang begitu itu. Nah kita harus berlatih, harus rajin sebelum kita itu tua. Nanti kamu tua menyesal kalau nggak ada hikmahnya. Coba kalau kita gambarkan lipan yang asli dengan lipan yang plastik. Walaupun wujudnya sama, bentuknya sama, yang plastik, anak-anak masih mau main-main sama lipan yang plastik karena nggak membahayakan. Coba lipan yang asli, kamu berani nggak megang-megang? Takut. Kenapa kok takut? Karena ada hikmahnya, ada bisanya. Jadi kalau kamu tua-tua nggak ada hikmahnya, macam mana? Orang nggak menghargai diri kamu. Kenapa? Nggak ada bisanya badannya. Semua kosong. Seperti tanaman tebu, rasanya nggak manis. Dibuang sama anak-anak, dibuang saja. Coba kalau rasanya manis, dicari orang begitu banyak. Jadi makin ngaji, makin manfaat pada masyarakat. Kalam kamu, kalau kamu satukan, kamu panakan dengan orang mutakalimun. Apa yang kamu katakan menjadi hukum pada orang lain dan disenangi orang lain. Kenapa kalam kita itu dibantah oleh orang? Karena belum menduduki mutakalimun. Karena kurang amalan, kurang hikmah, kurang resep. Berarti kita itu selama ini nggak dipanakan diri kita, yaitu alam sogirin dengan alam kabirin tidak menyatu, sehingga kita nggak mengetahui rahasia Allah di alam semesta. Di situ dikasih tahu oleh Allah, Allah bersemayam di arasnya. Manakah arasnya Allah? Ada 6 tadi, yaitu kolbi, roh, nur, sir, fuad, dan luh. Itu tempat singgasananya Allah untuk ngatur segala urusan. Tiada seorang jua yang dapat memberi pertolongan, melainkan sesudah izinnya. Ketika Allah menyatu pada mata kita, nggak ada yang nggak bisa kita lihat, walaupun itu gaib. Ketika Allah menyatu pada telinga, nggak ada yang nggak bisa kita dengar, walaupun itu jarak jauh sekali. Kecuali kalam kita, kalau udah pakai mutakalimun, juga pemikiran kita yang menggunakan luh. Pikir itu bukan di hati, pikir itu pelitanya hati, tapi pikir adanya di akal kita. Makalah akal kita itu, pikiran kita ada dipanakan dengan kalimatullah, dengan Allah, dengan makom luh, maka apapun kita bisa mengetahui. Baik alam-alam yang di luar akal manusia, alam-alam yang di luar dunia ini, kita bisa mengetahui melalui mata ilmu ada pada luh diri manusia. Maka rajin beramal. Ya apalagi kalau nggak kita hanya ke situ arahnya. Wah, aku masih nyari dunia, kayak udah berapa tahun kamu nyari dunia? Ya gitu-gitu aja. Ya. Jadi kan kira-kira pantas 40 tahun nyari dunia nggak berhasil, cari 5 tahun nyari akhirat keluar hikmahnya. Andai kata kamu keluar hikmahnya di dalam dirimu tadi itu, nurnya Allah subur pada dirimu, itu bisa untuk nyari dunia. Kalau kamu tuh perlu dunia dengan mudah, bukan dari tenaga, tapi dari anugerah Allah. Dunia bisa lengket sama kamu semua. Karena dunia ini dia itu mengharapkan yaitu kembali kepada Allah semua melalui manusia yang dipilih oleh Allah. Karena yang sanggup di alam Jabarut itu hanya manusia. Mangkasa akulubal arifina binuril uluiyah. Jadi orang-orang arifin itu perbendaharaan yang sembunyi. Falam tastati al malaikatu raba'ah ru'usi min satwatil jabarutiyah. Jadi orang-orang arifilah itu perbendaraan yang tersembunyi. Jadi seluruh alam semesta ingin kembali ke sana dan menuju kepada Tuhannya. Dan orang-orang arifin itu adalah mengandung ruh, yaitu ruh isihim, ruh yang suci, yang sanggup masuk ke alam jabarutiyah. Itulah roh orang-orang usim tadi itu.
walan tastati al malaikatu raba'ah ru'usihim min satwatil jabarutiyah. Jadi kita harus berlatih sampai kita itu mendapat. Andai kata kita nggak mendapat, kita dapat satu apa saja tuh, sawapnya saja sudah luar biasa, bermanfaat di muka bumi ini, ya. Dimuliakan oleh tetangga kita yang dulu membenci kita, dihormati, disenangi. Andai kata kita terjebak suatu masalah, ditolong oleh mereka. Kenapa? Karena jasa kita terlalu banyak di lingkungannya. Itu yang kita cari, kehidupan itu. Nah, kalau kita sudah dipercaya oleh masyarakat luas, maka kepercayaan itulah yang membuat kita itu menjadi lebih maju ke depan. Lebih maju ke depan. Kalau kamu ingin dunia, dunianya itu hartanya maju ke depan, makin tambah banyaknya. Kalau kamu ingin kedudukan, pangkat, nanti bertambah pangkatnya. Kalau kamu ingin keimanan, makin bertambah imannya. Apa yang kamu inginkan, Allah tambah suatu hikmahnya tadi. Jadi kita berlatih. Jadi dalam diri manusia itu ada 6 makom yang untuk singgasanahnya Allah, yaitu kolbi, roh, nur, sir, fuad, dan lu. Yang 2 di dalam badan, yang 4 di atas, di dalam kepala manusia. Kalau manusia itu dikatakan alam saukirin, batas leher ke atas namanya langit, batas leher ke bawah namanya bumi. Jadi akal itu penduduk langit, karena akal itu rohnya Allah yang dititipkan kepada Adam. Setelah sempurna kejadian Adam, maka kutiupkan ruhku kepadanya. Jadi ketika dititipkan rohnya Allah kepada manusia, tandanya manusia itu sudah berakal, balik dan berakal. Dikasih ilmu oleh Allah dalam akalnya. Ada 4 tadi, rohnya Allah tadi itu, yaitu nur, sir, fuad, dan lu. Itu yang dari Allah. Yang dari Muhammad 2, kolbi dengan roh. Dikatakan Muhammad itu bapak jiwa. Begitu pengertiannya. Jadi kira-kira mau ini mengaji diri kita biar kita naik derajatnya, hikmahnya. Ya kalau nggak mau, berarti kamu itu orang-orang agak-agak mereng sedikit. Ya, dikasih sesuatu yang luar biasa kamu nggak mau. Jadi kalau ada orang dikasih hadiah nggak mau, orang apa namanya? Orang-orang mercy, mereng-mereng sih sedikit. Kalau orang waras pasti mau dia dikasih hadiah. Kan begitu kira-kira. Jadi ini hadiah daripada Allah untuk kamu yang nutur ma'rifatullah, agar diri kamu itu berharga di mata masyarakat dan di mata Allah. Berharga, nggak hina lagi. Andai kata kamu mau belajar panapilah tadi. Kita panakan diri kita. Kita itu alam saukirin. Kita panakan kepada alam kafir. Kita satukan kepada alam kafirin. Karena alam kafir dan alam saukirin tadi ada nurnya Allah. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu nur langit dan bumi. Kalau bahasa yang lalu, langit itu guru, bumi itu bapak kandung. Kalau bahasa pada diri kita, langit itu kepala, bumi itu badan. Kan begitu. Jadi guru itu urusan dari kepala. Kalau bapak sebagai bumi urusan badan. Maka kerjanya nyari makan untuk badan anaknya. Kalau guru ngasih makanan rohani untuk kepala manusia. Kan ada hubungannya di situ kan. Kalau hari yang lalu kan kakak omongkan, langit itu yaitu wali Allah, bumi itu wali daing, yaitu orang tua kita. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu nur langit dan bumi. Langit itu wali Allah itu orang-orang langit, dan wali dain itu orang-orang bumi. Jadi kalau kita pulang ke badan kita, langit itu kepala, bumi itu badan. Jadi kalau bapak kita itu orang bumi, tugasnya ngurus badan. Kalau guru itu orang langit, tugasnya ngasih makan pengetahuan kita. Itu kira-kira gambarannya. Jadi kita harus betul-betul lah berubah lah sebelum terlambat. Umur kita nggak tahu.
baik kaum perempuan, kaum laki-laki sama kedudukannya. Kalau nuntut ilmu sama kedudukannya. Belajar panapilah, belajar dekat kepada Allah, dekat kepada Allah melalui makom-makom yang ada. Kalau sahabat dia makom 7 dia gunakan, itu latiful jasad kan, latiful iqbal, latiful kolbi, latiful sir, latiful ruh, latiful natik, latiful ukub. Kan begitu kalau apa? Kalau orang-orang sahabat dia. Jadi boleh saja orang itu jalan dia. Tapi lebih cepat lagi yang di Al-Quran tadi, yaitu indera yang 6 yang kita gunakan. Banyak kan orang-orang yang gak paham agama gunakan itu jadi orang hebat kok. Jadi mbah dukun itu kan banyak kan. Kan lumayan jadi mbah dukun. Apalagi musim Covid banyak orang sakit. Banyak pasien kalah mbah dokter. Malah menang mbah dukun. Kan begitu kan. Loh, buktinya ya kita di kampung sini apa itu? Kita Padang di KKP dulu. Banyak orang ke dokter begitu. Habisnya berapa? Ratusan ribu, ada yang jutaan. Datang kapan yang mbak dukun Pak Suwarti yang dikasih teh manis sama durian sembuh, ya kan? Covidnya. Datang ke Medan sana dikasih minum air kelapa dengan jeruk sembuh. Luar biasa kalah dokter. Kenapa kok begitu? Karena dia itu mengandung hikmah. Dia selalu panah kepada Tuhan dengan makom-makom yang dia pahami tadi itu. Kalau kita melalui badan ada 2 makom. Harusnya Allah itu yaitu kolbi dengan ruh. Kalau kita itu ke pemikiran ada 4 makom. Kita panahkan terhadap Allah tadi. Karena itu arasnya Allah. Allah singgah sana di arasnya untuk ngatur segala urusannya. Jadi Allah nggak langsung buat begitu enggak. Dia singgah sana ke aras-arasnya, tempat-tempatnya. Jadi kakek kasih tahu raja itu. Kasih tahu. Jadi hati ini bisa melihat apa saja kalau dipanahkan kepada Allah. Mata itu bisa melihat apa saja kalau dipanahkan dengan Allah. Telinga itu bisa mendengar apa saja kalau dipanahkan. Semua badan kita bisa di luar akal manusia, bisa di luar hukum Allah kalau kita panahkan terhadap Allah. Batal hukum kalau apa itu. Kan nggak masuk akal. Mata yang macam gini yang dekat-dekat buta karena umurnya 70 tahun bisa melihat kampung sebelah itu kebakaran. Ini kampung sana kebakaran. Tahu ya dia di sini bisa melihat ya. Sementara kita itu nggak bisa melihat itu macam gitu. Ada yang macam gitu kok. Ada. Jadi kita belajar, ya belajar terus menerus sampai dapat, walaupun hanya sawabnya gitu. Jadi harus kita betul-betul situ ngajinya itu. Ali, kenapa kok Ali bergelar Al-Khalifatur Rabiatul? Ya, Al-Khalifatur Rabiatul Ali bin Abi Thalib. Terawih itu sering gitu kan disebut kan. Al-Khalifatul Ula, Al-Khalifatul Sani, Al-Khalifatul Salisatu, Al-Khalifatul Rabiatul. Yang bergelar Al-Khalifatul Rabiatul siapa? Sayyidina Ahmad. Kenapa dia berkata begitu? Karena sahabat Nabi yang paling dekat kepada Allah hanya dia yang bisa panah terhadap Allah. Maka kan dikatakan khalifah yang menyatu dengan Tuhan. Dia punya kekuasaan imam Masyriq dan Maghrib, imam timur dan barat, sehingga yang lain iri pada dia. Dia pun dimusuhi oleh sahabat-sahabatnya. Karena keirihan sahabatnya dia berkuasa sepertiga dunia. Yang 2/3 kekuasaan Nabi Muhammad, yang /3 kekuasaan Ali. Karena Ali itu selalu berpanapilah kepada Tuhannya. Diberi oleh Allah itu hikmah hampir menyamai Nabi Muhammad. Jadi kita harus bisa. Kita harus bisa. Karena Allah itu sampai sekarang ada. Jadi kalau dulu Allah itu memberikan kepada orang-orang dahulu, masa sekarang Allah itu pelit kepada kita? Kan nggak mungkin. Kita aja yang nggak mau ngarah ke situ. Nggak mencontoh orang-orang dahulu yang telah berhasil. Kita nggak mencontohnya. Sehingga kita itu nggak tahu bagaimana kehebatan orang-orang dahulu. Seperti sahabat Nabi, seperti Wali Songo,
yang di Pulau Jawa, seperti guru-guru kita, orang-orang hebat, wali-wali kita, seperti Abdul Rauf Singkil, wali kita, orang luar biasa, seperti Abdul Hamid Jamak, orang luar biasa, seperti Kiai Kaisan, seperti Sunan Gunung Jati. Itu contoh-contoh kita sebagai sang penuntut ilmu. Jangan malas-malas. Jangan malas-malas. Jangan kita tertipu oleh dunia sedikit, nggak taunya semua dua-dua rugi. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Nah, kejarlah kamu akhiratmu. Insya Allah dunia dapat. Nah, dikejar dunianya, akhirat nggak dapat. Bertolak belakang. Andai kata kamu udah bisa panah, bisa menguasai alam semesta ini dari alam sogirin ini, apa enggak lingkungan kamu itu menghormati kamu? Apa lingkungan kamu itu menolong kamu? Apa yang kamu katakan, apa yang kamu minta, semua itu orang sediakan. Itu kehebatan wali-wali Allah itu. Karena harta itu, semua yang ada di dunia ini ingin dekat kepada wali. Dengan perantaraan bermacam-macam orang bawa hartanya kepada walinya. Karena wali Allah itu sebagian daripada orang mukmin di muka bumi ini. Sesungguhnya dunia ini kuarisan kepada orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itu yang punya dunia ini. Punya dunia ini. Jadi orang-orang yang nggak mau dekat kepada orang mukmin, berarti dunia itu mencuri. Maka diadakan hukum zakat. Jangan hukum zakat, karena itu mencuri kepada orang mukmin. Yang punya waris orang mukmin. Maka jangan hukum zakat yang diambil tadi itu sah di mata Allah. Kan begitu hukumnya. Jadi kira-kira bisa kita itu kerjakan ini. Kira-kira. Insya Allah ya. Kalau insya Allah itu bisa enggak, bisa iya gitu. Nama insya kan gitu. Allahnya belakangan kan, insya dulu kan, Allahnya belakangan, insya Allah bisa iya, bisa enggak juga gitu. Nah, kalau bilang iya berarti sungguh-sungguh dia mempelajari itu. Sama Pak Guru sudah diadakan tempat suluk itu, kan? Itu untuk melatih panah buat Tuhannya, untuk melatih itu. Itu nanti 5 tahun akan datang orang sini hebat semua, orang-orang yang sakti. Akan ditarik semua itu hikmah dari dukun seluruh Mandoge dan apa-apa ini, ditaruh di tempat singgasananya, di tempat persulukan Pak Suwadi sana itu akan ditarik semua. Siapa yang mau ngambil ambil, yang nggak mau nggak apa-apa. Sama dengan kampung Tumoran itu. Seluruh Simalungun, Sumatera Utara, Sumatera ditarik oleh Allah, ditaruh di tempat kampung Tumoran. Maka banyak yang ngaji di situ jadi orang-orang hebat, jadi orang yang berpangkat tinggi, jadi orang yang ahli perobatan, melebihi daripada dokter. Dokternya nggak sanggup ngobati, tahu-tahu dengan mudah, dengan modal yang murah, nggak rugikan yang sakit. Nah sekarang nggak, dokter rugikan yang sakit ya, sudah sakit diminta duit sampai jutaan untuk berobat. Coba kalau sama Mbak Dwi, Pak Suwardi, nggak diminta apa-apa, dikasih terima, nggak dikasih diam aja. Paling-paling polanya nggak ngomel sedikit kan gitu kan, itu kira-kira. Nggak dipaksa. Coba kalau di rumah sakit nggak dibayar, ditahan kan begitu kan. Nanti akan ditarik semua tuh lingkungan Mandoge ini, akan dikumpulkan hikmah ke musola sana untuk hadiah kepada kita semua yang belajar panah pilah terhadap Tuhannya. Siapa yang mau belajar ngambil, ambil sebanyak-banyaknya. Jangan ragu, Allah itu maha. Yang nggak mau ya nggak masalah. Itu hak individu, hak perseorangan. Karena nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa nanti nggak bisa nggak enak. Kalau buah itu dipaksa masak, kira-kira macam mana? Kurang manis, kira-kira begitu. Nah, kesadaran kita masing-masing. Yang ingin jadi hebat, jadi dukun ini, rajin-rajin lah. Biasanya seminggu 2 kali, kata Pak Guru, buat seminggu itu 5 kali, hanya pray 2 hari saja, kan begitu kan?
tiap malam ke sana. Ada yang tiap malam ke sana, tujuh malam penuh full. Pulang pagi, jangan dimarah istri aja lah, gitu. Ya, pulang pagi. Sana pun enak kok, tidur nyaman, sunyi kan gitu kan. Dengarkan cacing menyanyi kan gitu kan, bertasbih kan gitu kan. Syabahalillahi ma fis samawati wal ardi. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Sama dengan kejadian yaitu Nabi Yunus ketika masuk ke dasar laut dibawa ikan paus, dia tuh mendengarkan batu karang bertasbih, ikan-ikan bertasbih, hewan-hewan cacing bertasbih semua. Jadi andai kata kamu panah di dalam suatu makom di sana itu, akan kamu mendengarkan yang di dalam tanah itu bertasbih semua. Maka kayak itu ciptakan musola kamu itu di bawah tanah agar kamu itu jadi orang yang luar biasa. Tersendiri loh, di mana-mana di atas tanah. Ya, di Rio di mana-mana musola kita di atas tanah. Ini yang di Manduk ini lain sendiri di dalam tanah. Hadiah luar biasa. Yang di atas sana dipinggirkan. Nggak di situ musola, di sini. Ya. Belum jadi musolanya sudah dimasuk izin duluan kan itu. Nah, ya dibuktikan kan. Kalau HP di ruangan tengah sana masih hidup, masih masuk tempat suluk itu, langsung mati kan. Kalah teknologi sama alam kegaiban. Dimatiin nggak bisa kamu sini, nanti kamu tahu mengambil racun yang ada di situ kan, dimatiin. Coba HP masuk ke sana, bisa hidup nggak bisa hidup kan, karena auranya aura alam gaib semua. Maka tuh takut itu kena kamera HP, maka dimatiin HP. Untung nggak dirusak, macam di kampung Tumorang meledos itu HP-nya kan. Di kampung Tumorang kan terjadi orang Jambi sana terbakar HP-nya. Di sini masih apa, penghuninya masih apa tuh, masih orang baik lah, maklum, hanya dipinggirkan sana ada. Kalau di kampung Tumorang dihapuskan HP, dihancurkan, ada yang terbakar, ada yang meledak, ada yang bermacam-macam. Itu gara-gara gambar. Ya mudah-mudahan pada malam hari ini yang sedikit ini pelajaran bagi kita semua untuk kemenangan diri kita sendiri. Maka kajilah dirimu rata-rata agar kamu tahu Tuhanmu yang nyata. Barang siapa yang mengenal dirimu, kenal akan Tuhannya. Barang siapa yang kenal Tuhannya, binasakanlah dirinya. Itu pepatah orang-orang tasawuf yang tenar di kalangan dari zaman ke zaman. Maka kakek ajarkan dalam masalah hikmah tadi ini, insya Allah kamu akan memahaminya. Ya. Karena manusia itu adalah alam sogirin, alam yang dikecilkan oleh Allah. Nah, dikatakan manus ataupun minus, yang terkecil, yang dikira oleh Allah. Jadi kalau ingin mengetahui yang besar, maka pelajari yang kecil, lebih mudah, enaknya itu. Nah, dikata kamu satukan dengan yang besar, hampir sama, serupa tapi nggak sama. Jadi andai kata alam besar itu mengandung magnet, di kita pun mengandung magnet. Alam besar itu mengandung api, kita pun mengandung. Semua itu ada di dalam diri kita. Ada makna masing-masing. Yang 6 tadi dikembangkanlah. Indra yang ke-6 tadi dikembangkan sampai ada manfaatnya. Jangan aku indra yang ke-6 ditanya nggak tahu namanya. Ya. Nah, apa indra yang ke-6? Yang satu apa? Indra bakti. Yang satu lagi indra soleh. Kalau kita tahu indra yang ke-6 itu apa? Apa tadi? Yang pertama kolbi, yang kedua roh, yang ketiga nur, yang keempat sir, yang kelima fuad, yang keenam lub. Itulah indra yang ke-6. Ada kata kita kembangkan itu bisa kita melihat alam di luar alam gaib lagi, maha gaib, seperti alam malakut, seperti alam jabarut, seperti alam lahu. Oh, itu alam-alam yang maha gaib, bukan gaib lagi. Kalau alam jin gaib, bukan maha gaib, yaitu alam jin tadi itu kalau bahasa apanya alam barjah, alam penantian, alam kubur orang Jawa bilang. Itu masih gaib, bukan maha gaib. Itu lihat sampai kolbi masih bisa. Hanya kolbi yang bisa melihat alam jin. Tapi kolbi ini itu melihat alam malakut nggak bisa. Nggak bisa. Pasti kita menggunakan roh. Itu juga yang lainnya. Roh itu
nggak masuk ke alam Jabarut sana, nggak bisa. Harus kita menggunakan puat. Itu juga puat itu nggak bisa masuk alam lahu. Kita harus menggunakan luh, yaitu mata ilmu, bukan ilmu tapi mata ilmu. Kalau kolb itu bukan hati tapi mata hati. Jadi ada mata di dalam hati itu yang bisa melihat-lihat tanpa menggunakan mata kepala. Itu juga di dalam ilmu itu ada matanya yang bisa dapat penemuan-penemuan yang di luar akal manusia. Itu. Mata ilmu namanya luh kalau bahasa apanya. Kalau puat itu ilmu, tapi kalau luh itu matanya ilmu. Maka itu yang sanggup itu biasanya kalau orang-orang dunia, profesor, doktor gitu kan, yang bisa insinyur gitu, bisa ada penemuan yang mempan orang lain lagi gitu. Seperti buat pesawat itu kan penemuan dari situ, itu hanya untuk dunia, tapi dia tuh masuk ke alam ke sana belum bisa, karena dia tuh mengarahkan arah tuh dunia. Karena indera yang keenam tadi ini bisa dibawa kemana saja, bisa arah dunia, bisa untuk mencari kekayaan, untuk mencari kedudukan, keadaan yang bisa untuk menghadap Tuhan. Tergantung kita yang membawanya, karena manusia ini adalah rahasia Allah. Al insanu siri anasiruhu. Mungkin pada malam hari ini hanya ini kakak utarakan untuk kita semua. Insya Allah nanti ke depan kita lebih baik lagi, lebih tahu lagi, lebih ada hikmahnya lagi, sehingga dari kita bermanfaat untuk nusa dan bangsa dan untuk masyarakat sekitarnya. Usikum nasitakuloha. Kakak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.